UGM sekarang tidak bisa Anda percaya begitu? Ya sulit saya percaya. Oke, kalau misalnya UGM tidak bisa Anda percaya, sementara ijazah itu dikeluarkan oleh UGM, kepada siapa Anda bisa mengonfirmasi lembaga yang bisa Anda percayai? Arsip Nasional Republik Indonesia. Oke, tapi belum ada di sana. Oke, jadi Arsip Nasional itu seharusnya sudah meminta dari KPU. Iya. KPU, tolong Anda berikan barang-barang yang Anda kuasai dari Pilpres 2014. Betul. Bukan hanya ijazah loh, jangan kita hanya Iya, ngomong ijazah. banyak dokumen. LHKPN-nya Pak Jokowi dan Iya. seterusnya, dan semua calon yang lain. Iya, dan itu belum ada di Arsip Nasional. Belum ada. Nah, artinya kalau itu belum ada di Arsip Nasional, siapa yang salah? Iya, Andri dua-duanya. Karena gini, saya mendapatkan dari sidang KIP, Arsip Nasional mengatakan KPU sudah pernah berapa kali, 10 kali apa berapa kali memberikan berkas-berkas dari pemilu 2014, tetapi di dalamnya nggak ada ijazah gitu loh. Kenapa berkas lain dikasih? Surat suara misalnya. Surat suara itu kan harus dikasih ke Andri untuk diautentikasi supaya kita tahu itu asli gitu loh. Iya. Bagaimana kalau surat suara itu juga palsu, kan bahaya juga dong. Jangan-jangan presidennya nggak jelas, harusnya orang lain gitu kan. Nah, ini ijazah ini juga penting karena kita harus tahu bahwa presiden itu memang layak untuk mencalonkan diri, Iya. boleh untuk mencalonkan diri. Tapi kenapa sampai sekarang tidak dikasih? Hanya barang ini doang yang goib. Ya, sudah tanya ke Andri. Sudah, makanya waktu itu putusan sidang kami adalah katanya kalah. Iya. Kalau narasi pihak sebelah katanya kami kalah. Karena kami memang hanya membuktikan bahwa Andri tidak pernah diberikan ijazah tersebut oleh KPU. Sudah terbukti? Sudah terbukti, Dasarnya? sudah putusan ke Komisi Informasi Pusat. Dan putusan yang kedua ini bahwa KPU harus membuka. Nah, ini akan kami follow up, sedang kami susun ya, dengan gugatan ataupun pelaporan ke kepolisian bahwa ini tidak benar. Menggugat ke pengadilan dong. Yang digugat adalah institusi-institusi yang tadi kata Bang Freddy ini, Arsip Nasional, Bonafid, Arsip UGM, Nasional, UGM, kemudian KPU. Nah, tiga institusi ini nggak beres menurut berarti saya. Anda nggak percaya tiga institusi ini? Tidak percaya. Oke, kepada siapa Anda bisa mengonfirmasi kalau tiga lembaga yang satu-satunya di Indonesia itu yang mungkin hanya bisa jadi pintu Anda mendapatkan informasi? Mau kemana lagi? Nah, ini menarik sekali. Jadi kita sama-sama menyimak. Setiap hari Selasa, besok tanggal 10 tidak ada, tapi tanggal 18 ada. Hari ini tanggal 10 ya, tidak ada. 18 nanti ada, Selasa depan, sidang Citizen Lawsuit di Solo. Yaitu menanyakan mengapa Joko Widodo sampai hari ini tidak mau menunjukkan ijazahnya. Nih, gitu. Nah, yang kedua, sidang yang seperti sidang itu juga, Citizen Lawsuit, akan kami susun dan akan kami masukkan gugatannya ke pengadilan untuk memaksa KPU memberikan itu ke Arsip Nasional. Karena itu hanya bisa dipaksa oleh hakim. Ya. Ya kan? Melalui mekanisme pengadilan kan? Melalui Citizen Lawsuit. Karena UGM lalai. UGM lalai kenapa? Ya. Seharusnya KPU mengkonfirmasi pada UGM. Halo UGM, ini katanya ada nih lulusan Anda mau mencalonkan diri. Benar nggak sih Joko Widodo ini lulusan UGM? Satu. Itu mana berita acaranya? Apa yang pernah terjadi mengenai konfirmasi itu? Satu. Yang kedua, dipakai di KPU. Oke, itu kita sudah terima bahwa itu pernah dipakai. Ya. Ketiga, kenapa tidak diberikan juga dari 2014? Ini udah 12 tahun loh, Bang. 12 tahun, luar biasa. Tapi tidak diberikan juga kepada Arsip Nasional. Takut diautentikasi. Takut dicek. Kalau ijazah ini dibandingkan dengan aslinya, takut beda. Kenapa? Kalau saya sih ijazah saya mau diautentikasi, autentikasi aja sini. Yeah. Saya bawa aslinya dengan senang hati. Yeah. Dan tunggu, dan Pak Joko Widodo sangat bisa, seperti saya meminta kembali barang-barang yang saya pakai untuk melaporkan seseorang, ya, dia sangat bisa, sangat dimungkinkan oleh hukum sebagai seorang pelapor untuk meminta kembali ijazah itu dipinjam untuk mengautentikasi ke Andri. Yeah. Jadi tidak Dia ada punya halangan. Punya hak. Seorang pelapor punya hak. Ya, dia punya hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan. Oh ya, dia punya hak. Ya. Tapi kan kita melihat kenegarawanan beliau. Ya, artinya kalau dia tidak gunakan hak itu dianggap salah. Ya, tidak negarawan saja. Berarti dia sengaja membuat publik bingung. Sengaja membuat publik berlarut-larut dalam masalah ijazah ini. Oke, komentar Anda, Bang Freddy. Ya, masalah dokumen ijazah tidak diberikan ke Andri, itu kan pertama kewenangan Andri, kemudian dia minta kepada KPU. Silakan tanya KPU, tetapi mungkin
proses ini juga bisa menjadi masukan buat Pak Jokowi kalau memang nanti perkara ini udah selesai, berikan saja semua dokumen dia itu, toh itu menjadi legacy buat Maksud negara Anda ini. ini karena masih ada perkara atau gimana? Iya, sekali lagi saya memang sepakat. Saya kan juga seorang ahli hukum. Ya ketika dokumen ya sedang di dalam proses penyidikan, ya itu memang harus benar-benar diamankan. Makanya ada penyitaan itu dari pengadilan. Tidak boleh sembarangan juga itu. Ya. Nah, kenapa? Karena itu akan merusak. Nanti misalnya dokumen yang disita itu keluar dari proses penyidikan itu ke pihak-pihak lain, bisa saja pihak-pihak lain ini menggunakan dokumen itu untuk mengacaukan proses penyidikan ini. Tapi kan dikasih ke Pak Jokowi, Bang. Mau masalah nanti pihak lain ini punya kepentingan apa untuk mencari dokumen itu silakan saja. Itu gimana hebatnya dia lah. Tetapi penyidik punya kewenangan itu. Artinya ketika kasus ini sudah clear, selesai, baru bisa itu tanpa tendensi macam-macam kemudian diserahkan. Oh iya dong, nanti ada berita acaranya itu akan keluar. Kan tadi udah disita. Nanti Iya. Berita acara pelepas liarnya itu, nah itu kan nanti juga putusan pengadilan akan mengatakan dokumen ini dikembalikan kepada Iya. UGM, Oke. kepada Iya. Pak Jokowi, kepada KPU, kan begitu. Iya, artinya- nah, itu sudah kembali kepada pihak-pihak yang seharusnya menguasai dokumen itu. Ya, termasuk Itu Pak Jokowi kan. termasuk Pak Jokowi. Selesai Kalaupun lah itu sekarang proses Pak itu. Jokowi menggunakan haknya untuk meminta dokumen tersebut. Boleh. Kalau masalah meminta bisa saja, tetapi apakah boleh. itu diberikan oleh penyidik? Itu kembali ke kewenangan penyidik Oke. kan sudah. Wah. Saya katakan, loh itu Iya. memang Berarti Abang punya asumsi bahwa penyidik menganggap Pak Jokowi itu penjahat. Kok penjahat? Karena gini, karena barang bukti yang tidak boleh dikembalikan ke pemiliknya itu, bahwa itu adalah barang bukti yang pernah dipakai melakukan kejahatan. Misalnya pisau tadi, pisau tadi mau diminta lagi, misalkan itu pisau saya gitu ya, Iya, iya. minta lagi dong, nggak bisa. Itu kan dipakai untuk melakukan kejahatan. Iya. Nah. Ijazah ini kan tidak dipakai melakukan kejahatan. Kejahatan apa? narasi Bung Michael ini sesat. Yang saya Kok sesat? Yang saya Emang begitu, Bang. Yang saya katakan itu adalah ya ketika proses ini sudah selesai, maka pengadilan akan mengatakan barang bukti 1 2 dikembalikan ke sini, 3 4 Betul. ke sini ke sini. Itu betul, tapi sebagai pelapor itu bukan barang alat untuk melakukan kejahatan. Memang bukan. Bukan kan? Iya. Berarti abang setuju dengan saya dong? Iya. Berarti itu boleh dikembalikan. Ya, itu hak penyidik kan? Kapanpun, bukan hak penyidik. Hah? Itu hak pelapor untuk meminta kembali. Wah, ngaco. Itu hak pelapor untuk minta kembali. Saya kemarin melaporkan seseorang lain, kawannya abang ini, karena mencemarkan nama baik saya minta balik, enak aja. Ngapain kartu saya dibawa-bawa sama penyidik? Disita bukan? Tadinya mau disita, saya bilang jangan. Ah, itu kan sita. Ini saya katakan kalau sudah disita oleh Tidak bisa. pengadilan. Tidak, Bang. Sama aja itu, Bang. Jadi kalau ijazah, Tidak. jadi Pak Percuma Jokowi dong. Percuma dong ada penetapan pengadilan di. Oke, gini Bang, kita berandai-andai aja. Nggak usah berandai, ini hukum itu hitam Oke, putih. oke Bang. Berarti Pak Jokowi besok nggak bisa melamar kerja dong kalau dia mau. Kan diminta ijazah. Ya memang Pak Jokowi nggak akan melamar kerja lagi. Bukan Masa, Pak? itu. Berarti dia tidak bisa. Gini, logikanya, kalau itu ijazah harus disita sampai proses ini selesai, yang sudah sejak 30 April sampai sekarang udah Februari lagi nih, udah mau setahun. Iya. Berarti orang yang mengalami hal yang sama dengan Pak Jokowi akan kehilangan haknya untuk melamar kerja karena ijazahnya disita penyidik. Nggak masuk akal. Saya tidak bisa merespon itu. Itu harusnya Nggak masuk polisi akal. atau penyidik yang bisa menjawab. Nah, itu besok Tapi abang jangan mungkin- berasumsi. Anda berdua jangan berasumsi. Itu yang saya Based kata- on data. Kita ini Based on kebanyakan legal. berasumsi. Saya based on data. Data apa soal itu? Karena barang bukti saya dikembalikan oleh Tapi penyidik. bukan disita kan? Tapi Polda tidak Metro Jaya. disita. Iya, sebentar. Itu sama, Bang. Loh kok masa Anda samakan penetapan Sama, pengadilan penyitaan dengan ketika Anda melapor nih? Saya tahu yang Anda maksud nih. Saya Ya. datang waktu Pak Jokowi datang melapor yang pertama itu belum disita. Dia datang tunjukin, dia Bisa dibawa lagi. dibawa pulang. Tapi ketika ini udah dalam proses penyidikan nggak boleh. Dasarnya apa Anda mengatakan bahwa barang sitaan tidak boleh Di KUHP. Di KUHP, Iya, ya? memang harus penetapan pengadilan. Ketika itu sudah disita, itu akan dibahas sampai proses pengadilan. Dan sita itu lepas melalui putusan pengadilan juga. Oke. Dikembalikan. Oke, jadi setelah Betul. ada putusan pengadilan, baru boleh itu dikembalikan. Iya, melalui Ya, putusan pengadilan. jadi disitulah perbedaannya. Ini yang ngajarin ke saya Pak Ugro Seno ya, mantan Wakapolri. Disitulah bedanya alat bukti dengan barang bukti. Alat bukti itu yang dipakai untuk melakukan kejahatan.
Misalnya pisau tadi tuh, pisau. Ya, ijazah ini menurut Anda alat bukti Itu atau barang bukti? bisa dikembalikan kapan saja. Sama seperti ijazah-ijazah pembanding. Contohnya nih, saya juga mahasiswa UGM 85 Kehutanan Ya. dan ijazah saya dipakai untuk pembanding. Kasihan banget saya nggak bisa ngelamar kerja juga. Hanya gara-gara ada pencemaran nama baik Roy Suryo dan Pak Jokowi ini. Jadi itu nggak masuk akal dalam logika hukum, Bang. Saya bukan ahli hukum, tapi gituan doang mah saya tahu. Bisa dikembalikan. Jadi tinggal diminta, langsung diminta lagi oleh KPU, Andri, saya mau dong ke tempat Andri lagi. Saya mau autentikasi ijazah Pak Jokowi supaya Ya. rakyat senang. Oke. Selesai.